Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Bapak Ibu, beli pisang di pasar Palimo. Hari sudah siang, jangan lamo-lamo. Mohon maaf saya terlambat, sudah saya telepon dulu Ustadz Sulaiman. Jadi ceramah ini ringkes baik. Karena yang di Hitan ini anggaplah cucu ngaku juga, ya. Karena beliau Ustadz Sulaiman adalah murid saya, berarti anaknya cucu ngaku, kira-kira itu. Jadi lebih kurang itu baik. Ini yang disebut di Al-Quran nabatan hasanah, nabatan hasanah di surat Ali Imran. Didiklah anak kita ini dengan pendidikan yang terbaik. Dimulai dari apa? Satu, ini kan dua, ada juga yang akikah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah Islam, maka kemudian diakikah. Ini maknanya. Maka kemudian diakikah. Ini maknanya menjaga fitrah itu. Karena kata Rasulullah, fa'abawahu, tergantung kedua orang tuanya nak dinjuk warna apa. Apakah warnanya tetap tauhid Islam apa yang lain. Maka yang akikah tetap dalam keadaan fitrah. Kemudian perlahan-lahan mulai dari diberikan makanan pertama dalam bentuk tahnik, yaitu langit-langitnya dikecupkan pakai kurma oleh orang yang fasih dalam ngaji. Abahnya boleh, yang lain boleh juga, yainya juga boleh, sambil dibacakan doa. Menurut ilmu kedokteran itu untuk melatih mulut supaya mulutnya ini sehat, karena 80% penyakit ada di perut. Jadi dari awal anak ini sudah dilatih sehat. Selain itu doanya kata Rasul supaya mulutnya fasih melafazkan kalimatullah, kalimat thayyibah. Itu pendidikan pertama. Selanjutnya pendidikannya adalah diperdengarkan kalimat-kalimat yang bagus. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Seorang anak belajar dari telinga duluan, baru kemudian 3 bulan belajar dari mata, baru kemudian 14 tahun belajar dengan hati, namanya akil balik. Jadi anak kecil yang baru lahir itu pelajaran pertama pakai kuping, itulah kita diazankan. Setelah itu perdengarkan kalimat-kalimat yang baik. Saya pesan baik dan kilo kalau ada anak kecil bayi di rumah jangan ada yang bertengkar, di rumah jangan ada omongan yang jelek-jelek. Semua terekam oleh bayi. Ini pendidikan yang kedua. Jadi yang pertama tadi makanan yang bagus, halalan thayyiban mubarakan. Yang ketiga yang kedua suara yang bagus. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang utama untuk anak-anak ini adalah bagaimana mereka itu dilemak ke bahasa Palembangnya. Bahasa Al-Qur'annya di surat Maryam ayat yang ke-13. Hananan. Lemakkanlah anak-anak ini nyaman. Kita jengok, mana yang hitam? Lemak ini. Kalau bapak-bapak mak itu aku balik ini. Misalnya ada tamu yang mak itu santai-santai, balik gitu nih. Tapi itu anak-anak. Hananan, lemakkan. Jangan sampai dia tidak puas dengan apa yang diberikan orang tuanya. Bukan masalah miskin kaya, bukan. Tapi masalahnya anak-anak ini tidak dilemakkan. Bukan lemak di kita, tapi lemak di anak-anak. Pendidikan cara anak-anak zaman sekarang. Itu pesan ketiga. Termasuk hitan ini dilemakkan hitannya. Berapa lama Ustaz? Sembuh jadi. 2 hari lah sembuh. Dilemakkan zaman kita dulu ya Pak Haji Ansori. Berapa lama gitu? Kalau hitam setengah bulan berendam dulu gitu di Sungai Musi sini.
dimakan iwak tempalo. Sekarang dilemakkan itu hananan. Dan yang terakhir, pendidikan kita adalah disebutkan masih di Al-Quran surat 19 ayat 13 tadi, wazakah. Maka didiklah anak-anak ini dengan hati, dengan jiwa yang bersih. Jangan ada iri dengki, jangan ada sombong, jangan ada penyakit-penyakit hati. Kalau sudah seperti ini, inilah yang disebut sebagai anak yang tumbuh dengan akhlak yang mulia. Soal masalah ilmu akan deres masuk. Tolong camkan, akan deres masuk. Maka ada kaidah dalam belajar, adab dulu baru ilmu. Punya akhlak dulu, baru anak ini mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi jenderal, mau jadi apapun itu tidak ada kesulitan lagi karena pokoknya sudah dapat. Itulah 4 pendidikan, hikmahnya mulai dari akikah sampai anak kalau lanang ini dihitan, kira-kira itu. Nah dulu khitan ini baru diperintahkan dalam sejarah kepada Nabi Ibrahim. Saking pentingnya Nabi Ibrahim diperintah khitan pada usia 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu khitan baru pada usia 80 tahun. Baru setelah itulah ya di masa Rasulullah tentu sudah dikenal, tidak lagi pada masa saat itu. Menurut ilmu kedokteran juga yang paling bagus dihitan boleh mulai dari saat dia lahir. Jadi umurnya baru lahir atau 7 hari dari lahir boleh dihitan sampai kira-kira menjelang dia sebelum usia bagusnya ini sebelum usia 7 atau 8 tahun. Tapi kalau dah itu ya sudah ngembet dikit sampai usia 9 tahunan mumayyiz. Ini berapa usia Ananda? 7. Paslah mak itu kira-kira. Kenapa? Saya tutup, pendidikan yang terbaik itu akan diperoleh sampai usia 7 tahun. Tolong camkan, 80% anak yang soleh dan solehah itu kalau dididik baik-baik sampai usia 7 tahun. Lewat dari 7 tahun tinggal sisa 20%. Guyonnya mak ini kira-kira. Ada orang ngomong, Prof, ngapo anak aku agak igi? Ku jawab baik, dulu waktu kecil mak mano, dak pulo, sekarang besar inilah mulai ku didik. Dak cocok lagi. Tolong camkan kenapa Nabi Muhammad didampingi oleh ibundanya Aminah sampai usia 6-7 tahun. Baru ibundanya wafat. Itu adalah cara Allah ngasih tahu bahwa pendidikan yang paling utama adalah umur lahir sampai 7 tahun. Ini kira-kira kalau dalam persentase 80%. Kalau konten nilai adalah 80. Jadi kapan kita didik sampai 7 tahun mak ini dengan baik, insya Allah besarnya tinggal nambah 20% baik kebaikannya. Yang lainnya sudah ada dasarnya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat untuk kita galau-galau. Ada yang baik? Ada yang enggak? Kalau ada, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد أمي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alafu minkum safir alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.